Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi sayang, kita sekarang masih mempelajari subtema 3 pembelajaran 5 dan 6, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Oke, nah ini adalah materi hari ini ya. Yang pertama, menuliskan informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca secara lisan. Yang kedua, menuliskan contoh sikap bersatu. Yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Oke, langsung saja ya. Jangan lupa diawali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Oke. Nah, sekarang coba kalian buka di halaman 81. 81 ini adalah contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang sikap bersatu, yaitu kegiatan dilakukan dengan cara kerjasama, gotong royong ya. Nah, coba kita sekarang baca ya di halaman 81. Nina sedang menonton televisi. Ia melihat tayangan berita bencana tanah longsor yang terjadi di suatu daerah. Nah, seperti yang terjadi pada sekarang ini, yang kemarin tugas kalian yaitu mencari informasi yang kejadian alam pada bulan Januari di tahun 2021 ya. Ada bencana alam longsor, ada banjir bandang, terus ada apa lagi? Ada terjadinya pesawat jatuh ya. Nah, kalau ini Nina sedang menonton TV. Ada bencana tanah longsor yang terjadi di suatu daerah. Bencana tersebut terjadi karena hujan terus-menerus. Nah, sebabnya tanah longsor itu adalah hujan yang terus-menerus. Nah, beberapa organisasi kemanusiaan menyalurkan sumbangannya kepada korban bencana. Nah, Nina berdoa agar korban bencana alam cepat mendapat bantuan. Ia juga ingin menyumbangkan sebagian uang tabungannya. Membantu orang yang terkena musibah adalah salah satu contoh sikap bersatu. Nah, di sini adalah contoh sikap bersatu, yaitu membantu orang yang terkena musibah. Misalnya kalian mau menyumbang baju kalian yang tidak kepakai, terus buku kalian yang sudah tidak dipakai, terus apalagi mau menyumbang makanan boleh. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap bersatu. Ya, di sini juga Nina berdoa, terus dia juga menyumbangkan sedikit uang tabungannya untuk membantu bencana longsor yang terjadi di suatu tempat ini. Nah, sekarang kan kita banyak banget nih yang terjadi, ada musibah banjir ya, yang tadi udah Ustazah sebutkan. Kalau misalnya kalian mau menyumbangkan boleh ya, banyak donasi-donasi yang sudah ada, nanti tinggal cari aja di linknya ya, cari bantuannya, cari di Google bagaimana cara mendonasi atau menyalurkan bantuan. Nah, ini adalah merupakan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, di halaman 88 ini juga contoh masih sikap bersatu ya. Kita baca dulu. Nina belajar bersama Lani. Nina dan Lani saling membantu jika ada yang kesulitan. Nina dan Lani selalu bersikap rukun. Mereka tidak bertengkar meskipun berbeda pendapat. Sikap Nina dan Lani menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Kegiatan apa saja yang biasanya kamu lakukan bersama temanmu? Bagaimana caramu menerapkan sikap bersatu saat melakukan kegiatan tersebut? Nah, coba nanti kuisnya pada hari ini jawab di kolom komentar Ustazah. Kegiatan apa yang biasanya kamu lakukan bersama-sama temanmu? Oke? Semuanya Ustazah minta harus jawab kuis ini di kolom komentar video ini. Ya, nanti Ustazah cek siapa saja yang menjawab. Ya, kalau misalnya bagus, benar, Ustazah akan like jawabannya. Oke, Ustazah akan lihat siapa saja nih yang komen yang menjawab kuis tersebut. Oke sayang. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah menuliskan informasi dari gambar tentang pengaruh perubahan cuaca. Lagi-lagi kita membahas tentang
informasi dari cerita atau berita ya. Nah, kita baca dulu ya. Pengaruh cuaca dalam transportasi. Pada cuaca hujan, biasanya kita akan lebih memilih untuk tinggal di dalam ruangan. Jika harus bepergian, kita akan lebih memilih menggunakan alat transportasi seperti mobil, bus. Dengan demikian, kita akan terlindung dari hujan. Iya benar. Salah satu alat transportasi yang tidak akan terkena hujan yaitu mobil ya, bus. Nah, ini adalah salah satu kendaraan yang tidak akan terkena hujan. Oke, ketika hujan, jalanan menjadi lebih licin. Hujan juga membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati ketika berkendaraan. Ya, betul. Nah, aktivitas penerbangan juga sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Misalnya, ketika hujan turun, jarak pandang akan berkurang. Akibatnya, pilot akan kesulitan mengarahkan pesawat. Adanya awan badai juga dapat membahayakan penerbangan. Di dalam awan badai terdapat arus udara naik dan turun yang dapat mengempaskan pesawat. Hal tersebut tentu sangat berbahaya bagi keselamatan pesawat terbang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui keadaan cuaca sebelum melakukan penerbangan. Nah, katanya di sini cuaca yang buruk dapat membahayakan penerbangan. Makanya sangat berhati-hati ketika penerbangan saat cuacanya itu sedang buruk atau sedang hujan lebat. Nah, ini akan menghambat atau kesulitan untuk para pilot mengarahkan pesawatnya. Ya, makanya untuk para pilot ketika hujan dia sangat berhati-hati jangan sampai terjadi kepada pesawatnya. Gitu ya. Oke. Transportasi laut juga tak lepas dari pengaruh cuaca. Pada cuaca badai, angin akan bertiup kencang. Angin kencang menyebabkan gelombang tinggi air laut. Gelombang yang tinggi dapat menenggelamkan kapal. Hal tersebut tentu sangat membahayakan. Nah, selain pesawat, ada juga nih transportasi laut, yaitu kapal laut ya, yang dia itu adanya di dalam laut seperti para nelayan. Makanya kalau para nelayan ketika musim hujan itu sangat menyeramkan untuk dia karena apa tadi katanya air lautnya itu sangat tinggi ya, atau gelombangnya itu sangat tinggi, maka akan menggelamkan kapalnya, sangat membahayakan intinya. Nah, dari informasi tentang cuaca dalam transportasi ini banyak kata-kata yang belum kita ketahui. Nah, ada salah satunya di sini ada 5 kata-kata yang baku. Sudah dicarikan artinya. Kalau misalnya nanti kalian menemukan kata-kata yang baku, kalian boleh cari kembali lalu tulis seperti yang ada di kolom ini. Nah, nomor 1 ini adalah kata transportasi. Nah, apa sih artinya transportasi? Artinya itu hal yang berkaitan dengan berpindah tempat. Ya, itu adalah transportasi. Pandang, apa sih pandang? Yaitu penglihatan. Terus menghempaskan, apa sih menghempaskan? Membanting. Ya. Apa sih aktivitas? Aktivitas adalah kegiatan. Oke, kegiatan kamu apa? Aktivitas kamu apa hari ini gitu. Nah, lalu yang kelima adalah arus. Apa itu arus? Yaitu aliran. Nah, jika teman-teman menemukan kata-kata yang baku dari selain yang 5 ini, boleh nanti digaris bawahi dan kalian cari artinya. Gitu ya. Nah, di halaman 86 ini membahas tentang cuaca, perubahan cuaca atau masih informasi juga ya. Coba kita baca dulu. Cuaca dapat berubah setiap saat. Perubahan cuaca mempengaruhi kehidupan manusia. Apa saja pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Nah, di sini ada gambar A dan B. Jelas perbedaan dari gambar A dan B ya.
Nah, oke, kita baca dulu. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah mengamati kedua gambar tersebut? Kita harus mengamati gambar dengan cermat untuk mendapatkan informasi apa saja yang harus diamati. Nah, cara mengamatinya yang pertama, mula-mula amatilah suasana pada gambar. Nah, suasana pada gambar yang A itu dia berarti cuacanya apa? Cerah. Kalau yang B yaitu hujan. Nah, amati kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam gambar. Nah, kalau yang ini sedang bermain yang A. Kalau yang B ini sedang berjalan ya mencari tempat perteduhan. Nah, gambar juga dapat mengamati pakaian yang dikenakan orang dalam gambar. Nah, lihat pakaian yang digunakan dari gambar A dan B jelas sangat berbeda ya. Kalau yang A itu dia memakai bahan yang menyerap keringat, kalau yang B itu dia memakai bahan-bahan atau memakai sweater, memakai jaket ya. Nah, di sini ada contohnya nih hasil pengamatan gambar A. Yang A, cuaca di taman sangat cerah, betul. Yang B, matahari bersinar dengan terang. Terus yang C, anak-anak bermain di taman pada cuaca cerah. Yang D, ada anak yang bermain layang-layang. Yang E, ada anak yang bermain gelumbung sabun. Yang F, ada cuaca cerah, makan es krim sangat menyenangkan. Nah, ini adalah hasil pengamatan gambar A. Nah, jika teman-teman perhatikan, kira-kira untuk pengamatan gambar B, yang pertama apa? Cuaca di taman itu cuaca di taman hujan. Nah, matahari tertutup oleh awan. Terus apa lagi? Anak-anak berlari untuk mencari tempat teduh. Nah, terus apa lagi? Anak-anak memakai baju hangat atau pakai jaket. Nah, terus apa lagi kira-kira? Nah, boleh nanti kalian tambahkan ya. Oke, sayang? Itu adalah contoh cara mengamati gambar. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, lanjut di sini ada penjelasan penjumlahan pecahan. Ada video penjelasannya, coba kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas 3, tema 5, subtema 3, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ada dua lingkaran yang dijumlahkan, yaitu yang pertama adalah lingkaran dengan satu arsiran warna kuning, jadi nilainya 1/4, ditambah dengan 3 arsiran karena dipotong 4, jadi 3/4. Maka karena penyebutnya sama, jadi tinggal kita tulis 4 yang di bawah penyebut, kemudian yang pembilang tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasil 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 4/4. Perhatikan gambar yang dilingkari. Di situ ada 8 yang diarsir, maka pecahannya adalah 8/16. Dan pada gambar yang kedua yang diarsir ada 5 dan dipotong menjadi 16, jadi pecahnya 5/16. Jika 8/16 ditambah 5/16, maka karena penyebutnya sama tinggal ditulis 16, kemudian yang atas tinggal kita tambah 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi hasil dari pecahan tersebut adalah 13/16. Soal cerita. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat, ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Ingat, Dayu makan 3 potong, ibu makan 2 potong. Jadi kalau ditulis secara matematikanya, 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Jadi bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu adalah 5/10. Teman-teman perhatikan latihan soal. Langsung ke nomor 5 ya teman-teman. 1/7 ditambah 2/7 ditambah 5/7 sama dengan berapa?
Karena penyebut sama, maka tinggal kita tulis penyebutnya. Kemudian untuk pembilang, kita tinggal nambahkan 1 ditambah 2 ditambah 5. Jadi hasilnya sama dengan 8/7. Sekarang latihan soal cerita 1. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air minum. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Mama pun minum 1/4 minuman dari botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Ibu? Maka hasilnya adalah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Sekarang kita coba latihan soal cerita yang kedua. Ibu memiliki 1/4 kilogram telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kilo telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 3/4 kilogram telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Kita jumlahkan semua ya teman-teman. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 3/4 sama dengan caranya yang tadi. Maka kita tulis 1 ditambah 1 ditambah 3 berapa teman-teman? Oke, betul 5. Jadi hasilnya adalah 5/4. Jadi jumlah telur ibu sekarang adalah 5/4 kilogram. Mudah kan teman-teman? Oke teman-teman, silakan teman-teman banyak berlatih. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah penjelasan tentang penjumlahan pecahan. Mudah kan? Oke, lanjut saja. Nah, alhamdulillah telah selesai materi untuk pada hari ini. Nah, tugasnya untuk pada hari ini yaitu kerjakan di halaman 85. Ya, kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, kalau misalnya tidak muat di buku paket, di buku tema boleh di buku tugas ya. Jangan lupa pesan ustazah, sholat 5 waktu, mengaji umi, dan menghormati orang tua. Cukup sekian dari ustazah. Jangan lupa kuisnya dijawab di kolom komentar ustazah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.